Halo semuanya. Hari ini, saya sangat bersemangat karena kita akan membahas topik yang bisa mengubah cara kalian melihat dunia dan menghadapi tantangan sehari-hari. Topiknya adalah pola pikir orang Cina kaya. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya, apa sih yang membuat mereka begitu sukses? Apakah hanya soal kerja keras? Atau ada rahasia lain di baliknya? Nah, dalam video ini, kita akan mengupas tuntas pola pikir yang mereka miliki dan bagaimana kalian juga bisa belajar menerapkannya dalam kehidupan kalian. Baik itu untuk mencapai tujuan pribadi, karir, atau bahkan dalam membangun bisnis. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekadar soal bekerja keras tanpa henti. Kita akan membahas bagaimana mereka memadukan mindset yang strategis, keberanian mengambil risiko, hingga pentingnya membangun hubungan jangka panjang. Jadi, siapkan diri kalian untuk belajar sesuatu yang baru dan mempraktikannya demi hidup yang lebih produktif dan bermakna. Ambil secangkir kopi atau teh favorit kalian, duduk santai, dan jangan lupa catat poin-poin penting yang akan saya sampaikan. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Kita mulai dengan pelajaran pertama yang sangat penting, berani ambil risiko. Ini adalah salah satu ciri utama dari pola pikir orang Cina kaya yang patut kita pelajari. Mereka memahami bahwa setiap peluang besar selalu datang dengan risiko yang setara. Tapi, daripada menghindar, mereka memilih untuk menghadapi risiko tersebut dengan perhitungan matang. Mereka nggak takut mencoba hal baru, bahkan jika itu berarti harus gagal dulu. Bagi mereka, kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan pelajaran berharga yang tidak bisa didapatkan dari teori semata. Mereka percaya bahwa keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan besar. Bahkan, ada pepatah dalam budaya mereka yang berbunyi, "Jika kamu tidak berani menyeberangi sungai, kamu tidak akan pernah mencapai tepi lain." Artinya, hanya dengan keberanian untuk mengambil risiko, kita bisa menemukan potensi tersembunyi dalam diri kita. Namun, keberanian ini bukan tanpa perhitungan. Mereka selalu melakukan analisis mendalam sebelum membuat keputusan besar. Contohnya, seorang pengusaha mungkin mulai dengan usaha kecil, mempelajari pola pasar, dan mengembangkan strategi sebelum memperluas bisnisnya. Ini adalah pelajaran penting bagi kita semua. Jika ingin sukses, kita harus berani keluar dari zona nyaman, menghadapi ketidakpastian, dan belajar dari setiap kegagalan yang kita temui di sepanjang jalan. Karena, pada akhirnya, risiko yang kita ambil dengan bijak adalah investasi untuk masa depan kita. Pelajaran kedua yang gak kalah penting adalah tentang keluarga. Dalam budaya orang Cina kaya, keluarga bukan hanya tempat kita berasal, tetapi juga fondasi dari segala usaha yang mereka bangun. Ini bukan hanya soal mendukung secara finansial, tapi juga tentang kolaborasi, kerjasama, dan kepercayaan yang tak tergantikan dalam membangun sebuah usaha. Bagi mereka, keluarga adalah inti dari segalanya. Banyak keputusan bisnis yang diambil dengan mempertimbangkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Mereka percaya bahwa keberhasilan seseorang bukanlah kesuksesan individu semata, melainkan keberhasilan keluarga secara bersama-sama. Kolaborasi antar anggota keluarga menciptakan ikatan yang kuat sekaligus mendorong keberhasilan bisnis. Gak heran banyak bisnis besar di Cina dimulai dari usaha kecil yang melibatkan seluruh keluarga. Mereka mungkin memulai dengan membuka restoran kecil, warung, atau toko di pinggir jalan, di mana setiap anggota keluarga punya peran penting, mulai dari memasak, melayani pelanggan, hingga mengelola keuangan. Selain itu, prinsip ini juga menciptakan rasa memiliki yang mendalam di antara anggota keluarga. Anak-anak diajarkan untuk menghargai usaha dan perjuangan keluarga sejak dini. Mereka seringkali dilibatkan dalam operasional bisnis, tidak hanya sebagai pewaris, tetapi juga sebagai pelaku yang belajar langsung di lapangan. Sebagai contoh, salah satu restoran terkenal di Shanghai awalnya adalah usaha kecil yang dijalankan oleh seorang ibu dan anak-anaknya. Dengan semangat kerja keras dan kebersamaan,
Restoran ini kini menjadi bisnis besar dengan cabang di berbagai negara. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan keluarga dalam mendukung dan bekerja sama bisa menjadi fondasi yang kokoh untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Jadi, jangan pernah remehkan peran keluarga dalam perjalanan menuju keberhasilan. Pelajaran ketiga yang sangat penting untuk kita pelajari adalah hemat dan cerdas berinvestasi. Orang Cina kaya nggak cuma paham bagaimana menghasilkan uang, tapi juga bagaimana mengelolanya dengan bijak. Salah satu prinsip utama mereka adalah menjalani hidup sederhana. Bahkan ketika mereka sudah mencapai kesuksesan finansial, mereka nggak gengsi untuk tetap hidup hemat, karena bagi mereka, yang lebih penting adalah bagaimana uang itu digunakan dan diinvestasikan untuk masa depan. Bagi orang Cina kaya, uang bukan hanya alat untuk konsumsi, tetapi juga modal untuk menciptakan lebih banyak kekayaan. Mereka sangat percaya pada prinsip, uang harus bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Karena itu, mereka lebih memilih menyimpan dan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk investasi yang menghasilkan pendapatan pasif. Misalnya, mereka mungkin berinvestasi di properti, saham, bisnis baru, atau bahkan pendidikan untuk anak-anak mereka. Semua ini dilakukan dengan visi jangka panjang, memastikan bahwa kekayaan yang mereka bangun tidak hanya dinikmati saat ini tetapi juga diwariskan ke generasi berikutnya. Namun, ada satu hal yang sangat menarik dari gaya hidup mereka. Hemat bukan berarti pelit. Hemat berarti cerdas dalam mengelola pengeluaran. Mereka tahu kapan harus mengeluarkan uang untuk sesuatu yang benar-benar bernilai, seperti investasi atau hal yang mendukung produktivitas. Contohnya, seorang pengusaha sukses mungkin tinggal di rumah sederhana, meskipun mampu membeli rumah mewah. Mengapa? Karena bagi mereka, membeli rumah besar yang tidak memberikan keuntungan jangka panjang dianggap pemborosan. Sebaliknya, uang itu lebih baik digunakan untuk membeli properti komersial yang bisa disewakan atau bisnis baru yang menghasilkan pendapatan tambahan. Jadi, dari pelajaran ini, kita bisa belajar bahwa cara kita mengelola uang lebih penting daripada jumlah yang kita miliki. Dengan gaya hidup hemat dan strategi investasi yang cerdas, kita nggak hanya bisa membangun kekayaan, tapi juga memastikan keberlanjutannya di masa depan. Yuk, mulai dari sekarang kita terapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran keempat yang sangat penting adalah ini. Pendidikan adalah investasi terbesar. Bagi banyak keluarga Cina, pendidikan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar-tawar. Mereka rela mengorbankan hampir segalanya demi memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh gelar, tetapi juga tentang membuka pintu menuju peluang yang lebih besar. Mereka percaya bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan, kesuksesan hanyalah soal waktu. Bahkan, banyak keluarga yang rela hidup dengan gaya hidup sederhana, hanya agar bisa menyisihkan uang untuk pendidikan anak-anak mereka. Hal ini mencakup pendidikan formal, seperti sekolah dan universitas, hingga pendidikan non-formal, seperti kursus tambahan, pelatihan keterampilan, atau belajar bahasa asing. Misalnya, tidak jarang keluarga Cina menekankan pentingnya belajar bahasa Inggris atau keterampilan teknologi sejak dini. Mereka melihat ini sebagai modal penting yang akan membuat anak-anak mereka lebih kompetitif di dunia kerja global. Selain itu, pendidikan juga dianggap sebagai cara untuk memperbaiki status sosial keluarga secara keseluruhan. Namun, fokus mereka pada pendidikan tidak hanya berhenti pada anak-anak. Orang dewasa dalam keluarga juga seringkali terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Mereka percaya bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci untuk tetap relevan di dunia yang terus berubah. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Pertama, jangan pernah meremehkan nilai pendidikan. Kedua, anggap pendidikan sebagai investasi, bukan pengeluaran. Dan terakhir, jadikan pendidikan sebagai prioritas utama, baik untuk diri sendiri maupun keluarga kita. Karena dengan pendidikan, kita tidak hanya membuka peluang untuk diri sendiri, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
Pelajaran terakhir, tapi mungkin yang paling mendasar dan krusial, kerja keras dan pantang menyerah. Ini adalah prinsip yang sering kita dengar, tapi cara mereka menerapkannya benar-benar luar biasa. Banyak orang Cina kaya yang memulai perjalanan mereka dari nol, tanpa warisan besar atau bantuan signifikan. Namun, mereka punya tekad baja untuk terus maju dan menghadapi setiap rintangan sampai benar-benar mencapai kesuksesan. Konsistensi mereka adalah hal yang sangat patut kita contoh. Orang Cina kaya tidak hanya mengandalkan kerja keras semata, tetapi juga menggabungkannya dengan disiplin, perencanaan matang, dan kemampuan untuk terus belajar dari setiap kegagalan. Misalnya, seorang pengusaha kecil di Shanghai mungkin memulai dengan menjual barang dagangan di pasar malam. Setiap hari, dia bekerja keras tanpa mengenal lelah, mempelajari keinginan pelanggannya, dan mencari cara untuk meningkatkan kualitas produknya. Lambat laun, bisnis kecil itu berkembang menjadi toko retail besar, bahkan mungkin menjadi perusahaan multinasional. Semua itu terjadi karena dedikasi dan kerja keras yang konsisten. Selain itu, mereka tidak menyerah meskipun menghadapi tantangan besar. Ketika menemui hambatan, mereka melihatnya bukan sebagai akhir, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh lebih kuat. Dalam setiap kesulitan, mereka selalu mencari cara untuk bangkit dan melangkah maju. Jadi, itu dia 5 pola pikir orang Cina kaya yang benar-benar bisa menginspirasi kita. Berani ambil risiko, pentingnya keluarga, hemat dan investasi, fokus pada pendidikan, serta kerja keras dan pantang menyerah. Dari kelima prinsip ini, mana yang paling resonan buat kamu? Atau mungkin ada cerita pribadi yang ingin kamu bagikan tentang bagaimana kamu sudah mulai menerapkan salah satu dari prinsip-prinsip ini dalam hidupmu? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya. Dan tentunya, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Karena berbagi inspirasi adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.